Oke, saya mulai materinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang terakhir, ya. Materi yang ke-13, kita bahas tentang evaluasi kinerja ERP, walaupun tidak semuanya dibahas tentang kinerjanya itu, ya. Intinya adalah evaluasinya seperti apa, kemudian pengembangan dari ERP itu sendiri. Yang kita bahas tentang pentingnya evaluasi itu, kemudian ada yang disebut dengan value for corporate people, ya. Kemudian evaluasi dan pemeliharaan pengembangan. Ya, yang pertama, dulu awal-awal itu sudah dibahas, ya, tentang tujuan dari mengimplementasikan sistem ERP. Kenapa ERP itu perlu diimplementasikan? Kalau dilihat juga minggu yang lalu di pertemuan lewat rekaman itu, ya, seperti itu. Kalau kita lihat bayangannya, rumitnya mengelola sebuah sistem ERP. Rumitnya seperti itu, ya. Apalagi yang web ERP itu, tampilannya sudah kurang dari sisi pengalaman pengguna atau user experience-nya itu kurang, ya. UI-nya juga kurang. Ya, kemudian nanti belum isinya kesana kemari itu. Jadi ngisi vendor dulu, ngisi customer dulu, baru nanti bisa memproses seperti itu, ya. Ya, tapi semuanya itu akan berguna nanti pada saat data itu sudah besar, ya. Kalau hanya satu kita baru kenal seperti itu, wah repot sekali nih ngurusnya nih, utak-ngatiknya kesana kemari. Padahal nanti kalau sudah jalan betul, kita akan terbantu, ya, dibanding dengan cara manual. Ya, salah satu tujuan dari penerapan ERP itu adalah mengoptimalkan proses bisnis, ya, supaya proses bisnis itu berjalannya maksimal. Nah, proses bisnis itu juga harus bisa ditangani oleh sistem. Karena nanti kalau bicara kegagalannya, nanti itu ada, ya. Salah satu sebab kegagalan dari ERP itu adalah sistemnya tidak bisa melaksanakan proses bisnis sesuai dengan apa yang dilaksanakan seperti biasa. Jadi secara manual, proses bisnisnya itu misalnya melalui 3 tahap. Nah, dalam ERP itu harus bisa menangani itu, ya. Kalau gagal menangani itu, berarti penerapannya juga gagal. Nanti hasilnya juga akan berbeda dengan yang diharapkan, seperti itu, ya. Nah, terus ERP juga diterapkan tujuannya untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan. Ini pada jangka menengah dan panjang. Kalau jangka pendeknya sebetulnya lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk sistem ERP. Membuat ERP-nya saja misalnya biayanya sudah sekian, itu modal di awal, ya. Tapi dalam proses perjalanan bisnisnya nanti itu otomatis akan tercukupi. Proses bisnisnya jadi lebih optimal, lebih singkat waktunya, lebih efektif juga, efisien juga, ya. Nah, itu secara otomatis meningkatkan revenue. Nah, biaya operasionalnya bisa ditekan lewat situ, ya. Kalau sudah pendapatannya meningkat, otomatis bisa menutup biaya operasional itu. Bahkan nanti jadi lebih murah, ya. Terus tujuannya juga untuk melakukan evaluasi dan membuat kualitas perencanaan yang lebih baik. Itu dari sisi yang sebelumnya tanpa sistem menjadi pakai sistem, ya. Kemudian meningkatkan keamanan data. Ya, data fisik yang kita tahu, data fisik itu nanti akan bisa rusak. Walaupun ini sebetulnya 11-12 saja antara data fisik dengan data digital, ya. Kalau servernya yang rusak sama juga sebetulnya, ya. Tetapi ada antisipasi kalau menggunakan model digital. Kenapa? Ada yang namanya sistem backup, ya. Bahkan backupnya itu bisa diletakkan di mana? Bisa diletakkan di komputer lain misalnya, ya, di tempat penyimpanan yang lain, di storage yang lain, di server yang lain, begitu.
Jadi kalau server yang satu misalnya terjadi kerusakan, oke, data yang di situ hilang. Tapi kita masih bisa menggunakan backup data dari server yang lain. Nah, beda dengan data secara fisik. Kalau data secara fisik, sekali dimakan apa itu yang makan kayu tuh, bikin hancur, anai-anai kalau kami bilang. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa itu anai-anai itu? Rayap. Sekali bukti itu dimakan rayap, habis. Kemana? Backupnya kan nggak ada lagi. Kayak gitu ya. Nah itu termasuk keamanan secara fisik untuk datanya. Nah, belum keamanan dari sisi sistemnya. Ya, aman dari orang-orang yang akan menjebol sistem dan sebagainya. Yaitu itu salah satu atau salah. Kalau di sini salah 5 jadinya ya. Salah 5 tujuan dari penerapan ERP. Nah, kenapa ERP itu penting untuk dievaluasi, dicek lagi fungsionalitasnya? Karena satu, tidak selalu implementasi sistem itu berjalan mulus. Ya, ada aja nanti kendalanya macam-macam ya. Kalau kita belajar di arsitektur itu kendala paling utama dalam penerapan sebuah sistem itu adalah orang, stakeholder namanya ya. Kalau orang ini tidak mau berubah dari yang awalnya manual jadi terkomputerisasi, dia nggak mau, selesai itu, susah ya. Ya sama aja dengan di kampus ini. Ya, sudah pernah beberapa kali saya usulkan supaya terkomputerisasi aja. Enggak. Sampai sekarang enggak terjadi. Ya. Yang saya wacanakan, kalau mau masuk kelas itu, dosennya dulu yang absen. Baru habis itu, mahasiswanya. Setelah itu terakhirnya dosen lagi buat nutup. Nah, dari situ bisa diketahui durasi masuk dosen itu berapa, kan gitu. Kalau mahasiswanya nggak usah dihitung. Mahasiswa itu yang penting ada masuk sudah. Tapi nggak mau. Habis itu untuk kehadiran dosen dan karyawan diterapkan. Belum mau juga, ya sudah. Yang penting kita menyampaikan. Nah, masalahnya di mana kalau kayak gitu? Bukan masalah di sistemnya, masalahnya di orangnya mau apa enggak. Gitu ya. Nah, jadi tidak selalu berjalan mulus. Kemudian adanya konsultan sistem informasi itu belum tentu juga menjamin keberhasilan implementasi sistem. Nanti setelah ini ada penjelasannya ya berkaitan dengan konsultan itu. Walaupun konsultannya ada tapi dia nggak bekerja, sama aja. Ya. Kemudian SDM-nya dengan kompetensi tinggi itu tidak juga menentukan kesuksesan. Kalau dia SDM-nya nih secara kompetennya, artinya dari sertifikat kompetensinya luar biasa nih, ya. Sertifikat jaringan punya, sertifikat pemrograman punya. Tapi tidak profesional, nggak mau dia ngerjainnya. Sama juga, ya. Maka nanti perlu dievaluasi. Dilihat nih, ini sistem ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, seperti itu ya. Ada banyak lagi sebetulnya ya. Kenapa kita perlu mengevaluasi sistem ERP itu? Ketika kita menggunakan sistem ERP. Hal lainnya adalah misalnya berkaitan dengan anggaran. Itu sama ya, keuangan. Bayarnya besar sekali nilainya, tapi kok dari sisi produktivitas kok kecil sekali. Hampir-hampir nggak ada perubahan misalnya antara yang manual dengan menggunakan sistem, bisa jadi seperti itu ya. Nah, siapa yang melakukan evaluasi terhadap sistem ERP itu? Ya, evaluasi pada tahap awal itu dilakukan oleh manajemen atau manajer pada tiap tingkatan, tiap level. Jadi kemarin ada setidaknya 3 level ya dalam organisasi itu. Ada top level, ada middle, ada low.
Ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low manajemen yang bagian bawah ya, pelaksana. Nah, semuanya itu yang melakukan evaluasi. Ya, dicek bawahannya masing-masing sudah menggunakan sistem atau belum dan seterusnya gitu ya. Atau kita bisa juga katakan sebagai audit. Ya. Audit sistem informasi misalnya. Sudah dapat mata kuliahnya ya? Semester ini atau kemarin? Terlalu ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam audit itu ya. Di antaranya adalah COVID. Ada nggak disampaikan? Ada ya? Itu bisa dipakai buat judul TA. Banyak yang pakai. Ya. Jadi semua level itu nanti yang jadi evaluatornya. Sudah melaksanakan atau belum? Nanti bisa evaluasinya itu secara manual biasa saja, misalnya melalui cek aja ya, checklist misalnya, ini sudah dilaksanakan atau belum dan seterusnya. Bisa juga lewat apa? Lewat metode tadi. Ada VISES, ada COVID, ada TTF, istilahnya nanti ada saya tampilkan aja. Ya. Kemudian ada juga nanti audit itu secara internal, ada eksternal. Jadi minta pihak lain, pihak yang lain yang tugasnya memang untuk melakukan audit. Nah, audit itu ada dua nanti. Ada audit prosesnya, ada juga audit source code. Bukan di tester ya, karena testing ada dua juga. Nggak tahu sudah dapat atau belum. Ada yang namanya black box testing, ada yang namanya white box. Kalau black box itu berkaitan dengan fungsionalitasnya, fungsi, jadi nggak bicara tentang kodenya, pokoknya jalankan aja. Ini harusnya begini, harusnya begini. Ya, kalau itu berhasil berarti sudah testing namanya black box itu. Kalau white box itu kode programnya benar nggak? Jangan-jangan ada script tertentu yang sebetulnya nanti membahayakan dan seterusnya. Ya. Jadi beda antara audit sistem dengan testing sistem lain. Semua punya metode ya. Nah, bisa dari pihak internal. Proses evaluasi atau audit ini bisa juga dari eksternal ya. Memang konsultan yang membidangi audit sistem informasi dan teknologi informasi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini sedikit aja materinya. Yang auditor itu Pak, apakah kerjaan itu ada di yang menjalankan itu? Yang kerja di pemerintahan atau di swasta? Unitnya kah yang ditanya atau orangnya bahkan? Mungkin semuanya berarti ya. Ya, apakah ada unit untuk audit di lembaga atau dimanapun istilahnya ya, baik itu negeri atau swasta? Ada. Tapi dalam konteks tertentu. Misalnya audit keuangan kan ada BPK dan seterusnya ya kan. Kalau KPK kan sebetulnya dia tidak mengaudit, ya kan ini urusan pemberantasannya. Ya. BPK itu bagian yang mengaudit. Di kampus kita sendiri ada. Unitnya namanya yang di lantai 3 itu pejabat tinggi semua itu. Nah, lantai 3 ya kan. Ada namanya unit, lupa pula namanya saya. UPMIP. Unit Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan. Nah, dalamnya pekerjaannya ada salah satunya adalah audit internal. Internal ya. Karena kalau kita pakai audit dari luar, itu ada lembaga yang memang khusus. Nah, itu. Nah, bolehlah kita katakan itu unit swastanya. Lembaga swasta seperti kita punya audit. Nah, IT itu juga punya. Bahkan kalau saya nggak salah, saya pernah lihat ada skema di BNSP yang kerjaannya sebagai auditor, itu ada. Jadi punya sertifikat kompetensi untuk mengaudit, itu ada. Nah, kalau teknisnya saya nggak tahu gimana ya, karena saya belum pernah ikut itu. Apakah yang diaudit itu dikasih sebuah sistem terus dilihat prosesnya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat itu ada skemanya. Jadi skemanya kan macam-macam itu. Pemrograman ada sendiri, audit itu ada sendiri. Bahkan pemrograman itu punya beberapa level. Audit itu juga sama. Nah, audit keuangan juga sama. Kalau nggak salah apa istilahnya yang orang ekonomi ini?
brevet atau apa namanya yang di akuntansi itu, nah juga sama. Ya, jadi akuntan itu pekerjaannya selain melakukan proses akuntansi, pencatatan itu, dia juga bisa melakukan audit sebetulnya. Ini sesuai apa enggak, itu kan akan kelihatan dari catatan-catatan. Nah, orangnya ada apa enggak? Kalau sertifikasinya ada, logikanya ada. Gitu ya. Bahkan sampai ke tester itu ada. Jadi ada orang yang memang ditugaskan khusus buat melakukan testing aja. Ya. Di masyarakat juga ada, di perusahaan besar itu ada yang produk seperti ini, elektronik dan sebagainya, itu ada orang-orang tertentu yang jadi tester, yang memang ditugaskan untuk dia melakukan proses testing yang sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Misalnya HP ini dijatuhkan dari ketinggian berapa gitu. Normal gitu ya. Ada yang dengan cara disenggol, ada dengan cara dilempar tapi dengan kekuatan berapa seperti itu. Ada yang dipres dengan apa seperti itu. Jadi ada untuk proses audit itu ya, atau evaluator. Kalau dia di perusahaan kita sebutkan ada atau tidak ada, sebenarnya ada. Nah, itu secara otomatis saja berlangsungnya. Misalnya dari sisi kepemimpinan ya, penilaian kinerja itu salah satu bentuk evaluasi. Apalagi di pemerintahan sekarang, di PNS itu kan basisnya basis kinerja sekarang. Semuanya basisnya itu. Hasil hari ini apa? Dinilai oleh atasannya langsung. Itu salah satu bentuk evaluasi. Ya. Kalau mengaudit biasanya itu dalam kurun waktu tertentu. Ya. Terutama keuangan. Nah, kalau nggak salah yang melaksanakan kalau keuangan itu, kalau di level daerah, inspektorat kalau sekarang ya, kalau dulu namanya Bawas, ada Bawasda, Badan Pengawas Daerah. Nanti ada lagi dari atas, karena saya dulu pernah di pemerintahan ya, di kantor gubernur. Yang pertama yang paling bawah mengawas itu adalah Bawasda, Badan Pengawas Daerah Provinsi. Kemudian nanti ada lagi dari Departemen Dalam Negeri, itu ada namanya inspektorat. Nah, mereka juga sama kerjaannya gitu. Jadi membuktikan yang dari level bawah ini benar gak kerjanya gitu ya. Ini kemarin sudah diaudit oleh lokal, dicek benar apa enggak nih gitu. Itu dari pusat. Ya seperti itu ada. Ya ada lagi. Lanjut ya. Nah ini kaitannya dengan konsultan sistem ya, yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi hubungan manfaat. Ini ngomongnya tentang SDM. Ya, ini saya kutip dari Prof. Indrajit, Prof. Ricardus Eko Indrajit. Cuman saya lupa masukin di situ ya. Jadi ini ada sebuah diagram dengan 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini menjelaskan hubungannya. Jadi kita akan ketemu yang seperti ini dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang menerapkan sistem ya. Misalnya yang pertama ya, ada win-win project. Nah, ini adalah semua pihak, ya ini perusahaannya sendiri sama konsultannya itu dapat manfaat dari proyek yang dikerjakan. Misalnya sedang mengembangkan sistem ERP gitu ya. Sama-sama dapat manfaat ya, konsultan dapat manfaat, perusahaan juga dapat. Jadi ini imbang lah ya. Nah, kuadran yang kedua ini manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh perusahaan. Jadi bahasa kasarnya lah kalau saya katakan itu menghargai konsultannya itu lebih sedikit, nggak sesuai dengan kerjanya. Harusnya 50-50 ya kan. Jadi kalau kerjanya levelnya level 10, maka bayarannya harusnya 10 juga supaya dapat manfaat gitu ya. Nah, kalau level kedua ini enggak, bayarnya sedikit. Baratnya gitu ya. Dibayar dengan nilai sekian, tapi kerjaannya luar biasa. Nah, seperti itu. Itu kita temui di mana-mana. Ya, itu kuadran yang kedua. Jadi yang dapat manfaat siapa? Perusahaannya. Konsultannya nggak begitu banyak dapatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu
kuadran yang ketiga ya, konsultan yang lebih banyak dapat. Gajinya besar tapi kerjanya sedikit gitu. Perusahaan tuh dapat manfaat dari pengembangan sistemnya itu sedikit aja gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kuadran keempat ya. Semua pihaknya tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapat manfaat. Ini modelnya model project-projectan ya, atau abal-abal projectnya. Tapi abal-abal kalau di pemerintahan tuh dapat duit konsultannya. Nah, kalau ini enggak, yuk kita ngembangkan ini, tapi nggak ada duitnya, ya nggak bisa, nggak dapat apa-apa jadinya ya. Jadi sekedar ngomong aja kalau bahasanya. Ya mirip-mirip seperti apa yang saya alami lah. Sudah capek-capek bikinkan blueprint, nggak dipakai. Tapi blueprintnya dipakai setiap kali akreditasi. Ya ini ada kita punya blueprint pengembangan begini, tapi nggak dilaksanakan dalamnya. Nah ini mungkin masuk ke dalam just for fun itu. Di satu sisi gitu ya. Heran juga saya, memang orang muka 2, muka 3 banyak sekali di negara kita ya. Satu sisi nggak mau, tapi di sisi lain ya seperti orang nggak mau tapi diambil. Seperti orang lawak aja ya, mau dikasih orang nggak mau tapi diambil sama dia. Nggak repot-repot tapi diambil. Ya, modelnya seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, langkah-langkah evaluasi, ini saya pengantarnya aja ya. Kita harus mengidentifikasi apa yang mau dievaluasi. Jadi tidak juga secara keseluruhan sistem itu dievaluasi, enggak. Ya. Ada bagian-bagian tertentu tergantung nanti permasalahannya apa. Misalnya dalam sistem pemasarannya, misalnya marketingnya yang bermasalah ini. Nah, maka bisa dievaluasi bagian pemasarannya saja, atau bagian salesnya aja, atau bagian pengadaan, procurementnya aja, gitu bisa. Tidak harus semuanya secara total gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu bagian mana nih yang perlu dievaluasi. Terus harus ada ukuran atau standar keberhasilannya itu ya. Misalnya pemasaran ini targetnya misalnya berapa. Kalau tidak terpenuhi target pemasarannya, bisalah kita katakan sebagai kegagalan gitu ya. Tapi ada ukuran standar yang jadi patokannya. Nah itu. Jadi menentukan kriteria keberhasilan. Kemudian perlu ditetapkan juga metode mengevaluasinya menggunakan apa, caranya itu seperti apa. Supaya nanti ukuran itu bisa tepat gitu ya. Kemudian mengumpulkan data dan fakta. Bukan hanya data aja, karena kalau data bisa dimanipulasi, kalau fakta ya sebetulnya fakta juga bisa ya. Tetapi kenyataan itu bisa kita dapat dari mana? Dari berbagai sumber ya. Ada berdasarkan pengakuan dan sebagainya. Selain dari bukti-bukti yang ada. Ya, jadi dikumpulkan data dan faktanya. Kemudian dianalisis. Data yang ada dianalisis. Pada saat itu nanti akan kelihatan ya apakah dia sesuai dengan kriteria keberhasilan atau tidak. Kalau sudah, maka bisa dikatakan ini berhasil atau tidak. Selanjutnya memberikan rekomendasi. Kalau dia berhasil, harus tetap ada rekomendasi. Minimal apa? Kalau bahasa kita itu tingkatkan gitu aja. Kalau dia di bawah tingkat keberhasilan, berarti ada yang harus dikoreksi. Bagian ini. Biasanya catatan tuh lebih banyak gitu ya. Kalau punya saudara, punya adik, punya anak yang sedang sekolah, di raportnya biasanya bisa kita lihat di situ ya. Bagus, pertahankan, berarti sudah bagus, itu di atas tingkat keberhasilannya tuh. Sudah. Tapi kalau di bawah pasti lebih banyak tulisannya. Ya, kayak gitu ya.
Kalau sekarang nggak bisa lagi ditingkatkan, harus dirubah. Paham nggak maksudnya nih? Nggak bisa. Pilihannya melanjutkan atau merubah. Melanjutkan atau perubahan. Saya ikut perubahan, karena harus berubah, nggak bisa. Kalau tetap nggak bisa. Nah, hal-hal apa saja yang penting diperhatikan dalam sebuah sistem ERP itu, yang jadi apa? Nanti target evaluasi. Ya, pertama adalah kemudahan aksesnya. Jadi kemudahan akses ini berkaitan dengan UI, UX. User interface-nya enak dilihat dulu ya. Bandingkan antara Odoo sama web ERP kemarin. Ya, saya sengaja kasih dua itu supaya bisa dilihat gitu ya. Itu ada versi online-nya. Kalau versi online nanti kita kasih nama, itu nanti alamatnya langsung nama kita. Bisa situ bikin, pilih salah satu aja, misalnya e-learning, mau yang lain toko e-commerce kah gitu ya. Bisa yang versi online. Ya, tampilannya lebih bagus mana? Ya tentu Odoo. Nah, tapi Odoo itu dibandingkan sama web ERP itu duluan web ERP sebetulnya. Ya tergantung dari penggunaan. Kenapa kemarin sudah saya sampaikan alasannya, kenapa itu saya buat dalam bentuk video aja. Karena kalau saya live langsung begini, itu bisa 2 jam lebih. Belum downloadnya 200-an MB ya. Installnya lama begitu ya, belum lagi ada masalah. Nah, yang kalian kemarin nonton videonya aman aja, padahal itu ada masalah itu. Kalau memperhatikan, itu ada bagian yang dipotong. Potongnya dari mana taunya? Dengarkan aja musiknya, tiba-tiba ganti. Ya, karena saya sebelum membuat itu, saya sudah dicoba dulu. Kayak gitu. Oh berhasil, sudah. Begitu direkam, gagal. Padahal tadi berhasil. Nah itu. Akhirnya diperbaiki dulu. Rekaman di stop dulu. Itu beberapa kali itu. Nyobain lagi, tetap gagal juga. 3 kali kalau nggak salah. Setelah yang keempat itu baru bisa lagi. Baru bisa ditunjukkan seperti seolah-olah memang nginstal dari awal sama sekali. Ya, tapi kita bisa lihat di situ seperti apa sulitnya kita memproses kalau kita sebagai petugas, sebagai pelaksana yang menggunakan sistem ya. Itu yang gunakan aja pusing, apalagi yang bikin gitu ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir membuat TA untuk membuat sistem ERP. Kalau saran saya, lebih baik misalnya mengevaluasi tata kelolanya, menggunakan COBIT bisa, pakai Pisces bisa, dan yang lain-lain. Perusahaannya cari. Itu ada toko komputer baru tuh, Wincom. Dievaluasi itu, tata kelolanya gimana, bisa. Ya, judul-judulnya banyak. Ya, cari aja. Evaluasi sistem ERP, banyak sekali. Ada yang menggunakan ya TAM juga ada, dan seterusnya ya. Nah, yang penting adalah yang pertama kemudahan akses, UI dan UX, user interface dan user experience. Jadi gimana caranya supaya orang itu bukan hanya tampilannya tuh gampang dilihat dan langsung tahu gitu. Itu user interface. Ya. User friendly. Nah, user experience itu orang itu nggak trauma gitu. Ketika mengklik ini, memang tulisannya seperti itu, ya fungsinya begitu. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai pada saat diklik simpan malah mengupdate dan seterusnya misalnya. Ya. Atau malah menghapus misalnya. Atau teks itu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Itu orang akan punya pengalaman buruk jadinya terhadap sistem gitu ya. Malas. Ini kada jelas sistemnya. Bisa kayak gitu. Yang kedua, dari sisi proteksi data, ini yang perlu dievaluasi. Ya, bagaimana cara mengamankan data. Saya membimbing salah satu mahasiswa TI. Judulnya Rancang Bangun e-learning. Berarti bikin aplikasi ya, karena rancang bangun. Tapi dengan menerapkan algoritma
AES-128 untuk enkripsi data. Ya, saya nggak sempat nguji kemarin, padahal bimbingan saya, karena jadwalnya dirubah. Dijadwalkan jam 11, tiba-tiba dirubah jadi jam 10. Ya, saya baru mandi jam 10 lewat. Karena sambil nungguin anak saya, sambil saya bikin materi ini, nggak buka WA, begitu selesai mandi baru buka WA. Ternyata saya di WA dari jam 6, jam 7 di WA lagi, jam 8 di WA lagi. Saya baru buka, karena setelah dijadwalkan kan kita sudah fokus nih. Nih, sebelum jam 11, saya punya kegiatan lain. Nah gitu, ngeset gitu. Akhirnya nggak nguji, ya udah. Saya bilang nilainya bagi 2 aja, karena saya nggak nguji. Nggak dibagi 3, kasihan mahasiswanya kan. Tiba-tiba datang mahasiswanya, kata Prodi, katanya, Prodi TI, presentasinya langsung sama Bapak aja face to face. Apain, saya bilang. Saya nggak tahu apa yang diomongkan 2 dosen tadi. Ya udah, akhirnya udahlah laksanakan aja. Saya tanya, karena di dalam naskahnya itu adalah yang diproteksi itu database menggunakan enkripsi dengan algoritma AES-128. Nah, dia sudah bilang, tadi disarankan oleh penguji utama, katanya gunakan bit yang lebih rendah, di bawah 128. Oke, saya bilang nggak masalah itu. Kamu mau bitnya tinggi atau rendah nggak masalah. Yang jadi masalah adalah yang di-encrypt tuh database. Coba saya tanya, ya, sistemnya jadi, yang di-encrypt ini database-nya. Mau login, nggak akan pernah bisa login kalau database di-encrypt. Logika kita, ingat kalau waktu PBO kemarin, ada tabel di dalam database itu, tabel user atau pengguna ya kan. Itu kan di dalam database. Lah database-nya dikunci, mau ngeceknya gimana caranya? Nggak akan pernah bisa. Bilang, pasti akan gagal kalau database-nya beda. Saya bilang kalau yang di-encrypt itu adalah isi data. Ada database, dalamnya kan ada tabel, ada yang berelasi. Setiap tabel tuh punya field, punya kolom. Setiap kolom itu nanti berisi data. Data ini yang di-encrypt. Sebelum disimpan, ubah dulu nih. Jadi aneh pokoknya, simpan yang aneh. Kalau jebol, orang nggak tahu. Nanti pada saat menampilkan data lagi, di-decrypt. Dibuka lagi. Tampilnya seperti yang kita bisa baca. Kalau seperti itu, saya bilang, mau AES-128 kah, 256 kan bisa. Tapi kalau database yang diprotek, ini gimana? Mau login pasti nggak bisa. Karena ketika mau login harus buka proteksinya dulu. Nah, cara bukanya gimana? Artinya orang yang akses akan tahu semua. Dan dia bikin e-learning. E-learning itu yang akses levelnya 3. Ada admin, ada guru, sama siswa. Kalau admin yang dikasih password buat membuka proteksi database, oke lah. Kalau guru, buat ngakses datanya dia, nggak bisa. Siswa apalagi, tambah kacau ya. Ujung-ujungnya, iya Pak, saya kemarin tuh mikirnya juga bingung Pak, gimana nih katanya. Dapat referensinya juga, apa istilahnya, tidak sampai yang saya bahas itu tadi. Beda halnya kalau misalnya database itu berupa single file. Misalnya filenya dalam format DBF, database database file yang punyanya Fox Pro kalau dulu ya. Atau misalnya nyimpannya di Microsoft Access, kan single file tuh. Nah itu dikunci silahkan. Database-nya dikunci, memang harus dikunci. Kalau enggak diklik orang 2 kali kebuka semua, gitu ya. Tapi kalau MySQL, saya bilang gimana? Iya Pak, nanti kamu cari dulu algoritma AES ini ada nggak yang bikin berbasis web, karena dia bikin berbasis web. Kalau ada, kamu langsung gunakan aja, tapi jangan ke database-nya, ke data. Oke Pak. Terus saya tanya, nih jadinya nilai seminarnya berapa nih? Nggak tahu, terserah Bapak aja. Saya terserah kamu aja. Anu B aja Pak katanya. Oh, ya udah, dalam hati saya kalau dia minta A, saya kasih A. Minta B akhirnya.
Ya B itu berapa? Buka pedoman. Nilai 70 sampai kurang dari 80. 78 aja Pak katanya. Ya udah saya kasih 79 saya bilang. Kalau dia minta A, saya kasih 80 atau 81. Karena dia bisa jawab semua apa yang saya tanya. Proteksi data. Itu hati-hati juga ya. Jangan sampai tabel juga, jangan sampai diproteksi. Mau tabelnya diproteksi, mau login juga nggak bisa, kan harus baca ke dalam isi tabel justru. Ya, pembaruan sistem juga sama, ini perlu diperhatikan. Ya, sudah update atau belum dan sebagainya. Kemudian fitur yang berjalan. Kalau kemarin ya, 2 aplikasi itu, yang web ERP itu 2021 terakhir, itu nggak update lagi. Ya, kalau yang Odoo, dia perusahaan besar itu update terus. Kemudian fitur yang sedang digunakan sekarang itu sudah cukup aja atau perlu ada tambahan dan sebagainya, itu perlu dievaluasi ya. Contoh aja Smart lah, Smart itu sangat banyak kurangnya dan sangat banyak lebihnya. Lebih itu maksudnya ada terpakai di kita minta di off kan, nggak bisa. Terus kita minta tambah fitur yang kita pengen, nggak bisa juga. Ya itulah namanya kalau beli itu ya. Kalau maunya saya ngembangkan sendiri kemarin, begitu ada dari dosen ada kesulitan ini, ya udah kita coba langsung kayak gitu aja, enak ya kan. Kemudian kesesuaian dengan kebutuhan itu perlu. Ya, tadi contohnya yang tidak diperlukan ada, yang kita mau nggak dibuatkan, dan seterusnya. Nah ini model ya, bukan medel, model. Yang paling tua SWOT. Jadi ketika melakukan evaluasi atau melakukan audit itu bisa pakai ini ya, pakai SWOT. Kekuatannya bagaimana, weakness, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Nanti ada SW, ada SO, kayak gitu dia temennya. Ada 4 kuadran juga ya. Nanti disandingkan antara kekuatan dan kelemahan. Nah, seperti itu. Lalu ada antara kekuatan dan peluang. Antara strength dan opportunity-nya bagaimana. Nanti bisa ditarik di situ ya. Yang itu yang akan kita kuatkan seperti itu. Kemudian dibandingkan antara weakness dengan opportunity-nya, kelemahan dengan peluang yang mungkin itu apa. Sehingga oke, kita lemah di sini tapi kita punya peluang lain kayak gitu. Dan seterusnya ya, sampai ke ancaman. Kalau di kampus kita misalnya, kekuatan kita apa? Kampus. Kekuatan kita di kampus ini apa? Semua prodi terakreditasi B, itu satu ya. Kemudian namanya itu sudah dikenal orang. Alumninya banyak di pemerintahan, terutama yang D3 itu paling banyak. Tapi kita punya kelemahan apa? Kira-kira menurut kalian apa? Biaya mahal. Saya akui saja. Biaya lebih tinggi. Peluang kita ada apa? Ancaman yang mengancam eksistensi keberadaan si Palangkaraya apa? Atau kita perkecil lah, prodi. Kalau nggak salah selama 3 tahun ini ya, mahasiswa itu minatnya mahasiswa ke prodi SI itu menurun 3 tahun. Dulu sampai 3 kelas gitu. Terakhir kemarin itu 2 kelas tapi nggak penuh. 1 kelas itu kan di setnya 40. Nah ini nggak sampai ya. Itu jadi ancaman. Kenapa? Ada ancaman yaitu UT itu buka sistem informasi bahkan daring, biayanya hanya 1,3. Sana apa di mana ya? RT Milono, UMP punya juga komputer. Sebelah sini nggak lama lagi nih, begitu jadi UIN itu sudah ada bakal jadi prodi kedokteran mau buka. Kemudian komputer juga, tapi saya belum tahu tuh komputer tuh dari sisi pendidikannya, teknologi pendidikannya atau memang IT, ilmu komputer, belum tahu. Tapi sudah cukup itu untuk menarik mahasiswa, memecah mahasiswa, itu ancaman.
Makanya kemarin sudah diusulkan bikin prodi baru. Kalau saya mengusulkannya prodi bisnis digital. Nyari dosennya nggak terlalu susah. Bisnis digital cari orang ekonomi aja 2 cukup. Habis itu 2 atau 3 orang komputer sudah ada di sini. Bisnis digital. Nanti dalamnya gampang lah diatur kurikulumnya itu. Ya, masukin digital forensik dan sebagainya, ada akuntansi forensik dan sebagainya, bisa masuk situ. Dan orangnya ada aja. Ya. Tapi payungnya kita itu yang memayungi kita semua itu ketika disampaikan begini, nanti aja kata. Susah ya. Jadi warung itu orang bosan nanti kalau isinya cuma geprek aja terus. Ya, harusnya ditambah lagi apa situ, ada opor, ada ayam goreng, bukan hanya geprek aja. Harus ditambah menunya. Nah, kenapa saya dulu mengusulkan bisnis digital? Karena 2 prodi, 2 bidang itu yang selalu tidak pernah sepi peminatnya. Pertama bidang pendidikan. Lihat aja FKIP selalu paling banyak. Sebelah ini tarbiyah itu paling banyak kalau wisuda. Sama aja di kampus lain. Yang kedua, ekonomi garis miring manajemen. Itu paling banyak. Lihat aja di kampus lain. Sebelah ini terbanyak kedua PEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu paling banyak yang kedua setelah tarbiyah. Setelah bidang pendidikan, ekonomi. Makanya saya bilang bisnis digital, ada ekonominya. Tapi ya seperti itulah. Apa boleh buat, kita cuman bisa menyampaikan aja. Yang kedua, modelnya ada pieces. Mengukur apa? Performance-nya. Ini ada teorinya. Kebanyakan yang digunakan oleh mahasiswa ketika bikin TA itu adalah lips-nya aja. Bagian depannya aja. Padahal itu ada perhitungan segala macam itu. Ya, ada kinerja, ada dari sisi informasi yang dicek, dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi pengendalian ya, control and security, lalu efisiensi dan juga layanannya. Lalu ada COVID, ada hotpit. Ini saya ketemu artikel yang membahas ini. Hotpit ya, ada human, organization, and technology, fit factor ya. Kemudian ada TAM, ada TTF dan seterusnya. Ini banyak lagi model yang lain yang bisa digunakan untuk evaluasi dan audit. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Nah, pemeliharaan ERP. Pelaksanaannya itu secara berkala ya. Nah, ada 4 klasifikasi pemeliharaan yang dilakukan. Yang pertama adalah korektif, adaptif, ini kelompoknya ya. Korektif, adaptif, perspektif, bukan perspektif ya, perspektif. Kemudian preventif. Apa aja isinya? Isinya seperti ini. Korektif. Nah, ini mengoreksi sistem. Jadi kalau ada bug misalnya gitu ya, ada bug, maka harus disediakan update-nya yang terbaru. Harus diupdate. Minimal menutup bug itu melalui apa? Yang namanya patch biasanya. Sebutannya itu patch ya. Kemudian melakukan troubleshooting masalah kalau ada. Dari laporan, ini ada error bagian sini kok nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nah, itu langsung dilakukan perbaikan. Itu namanya klasifikasinya korektif. Kemudian adaptif, nih penyesuaian, menerapkan fitur-fitur baru kalau ada dipakai. Kemudian menguji fitur baru, lalu melakukan kostumasi, ya, menyesuaikan pengaturan-pengaturan supaya sama dengan proses bisnisnya kita. Lalu mengelola otorisasi, ini khusus untuk pengguna, manajemen pengguna ya. Jadi mana user yang diperbolehkan untuk ngurusi bagian ini, yang itu dan seterusnya. Kemudian penyesuaian interface dengan aplikasi lain. Nah, misalnya dengan menggunakan API. Nah, itu perlu ya diadaptasi. Lalu perspektif. Nah, ini melakukan upgrade ke versi yang terbaru, namanya
penyempurnaan. Perfect itu sempurna ya, menyempurnakan. Kemudian preventif. Nah, ini melakukan administrasi sistem. Jadi administrasi itu bukan hanya nambah, ngedit, ngapus, tapi juga kalau kerjaannya admin security, ya bagian dia yang ngurusi ada login yang valid, ada login yang tidak valid. Misalnya ya, ada kasus terjadi user itu sudah 3 kali melakukan percobaan login tapi gagal terus. Nah, itu perlu dicurigai, perlu diwaspadai. Ya. Atau ada juga user yang melakukan penggantian password misalnya dalam sehari itu lebih dari 1 kali. Ini ada apa? Kok dirubah-rubah terus? Bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian mengecek juga kalau ada uploadan itu ukuran file dan tipe filenya. Ukuran file ini yang saya nggak habis pikir dulu ada video rekaman tutorial berupa CD bentuknya. CD itu kan ukurannya paling tinggi 720 MB. Compact disk, bukan DVD ya. Dulu ada namanya tutorial dari perusahaan di Bali itu namanya Bambu Media. Herannya itu CD-nya itu nggak bisa di-cloning. Ya. Kalau kita properties, ukurannya 600-an MB, bahkan kurang. Tapi kita buka filenya di dalam, itu 2 GB. Saya nggak paham itu gimana. Ada 2 buah file yang ukurannya 2 GB lebih, 2. Kalau di properties CD-nya, nggak sampai 600 MB. Dan itu nggak bisa di-cloning, selalu gagal. Jadi kita copy disk to disk gitu. Nyoba, nggak bisa. Kita ekstrak, kita bikinkan ISO, nggak bisa juga. Harusnya bisa, dibikinkan CD, dibikinkan ISO, nanti ISO-nya dimasukkan ke dalam virtual CD, itu harusnya bisa jalan, itu nggak bisa. Luar biasa. Ya, bagus sekali tuh. Ya, dia mencegah duplikasi, plagiasi, dan seterusnya, pembajakan ya. Kemudian backup data, nah, itu bagiannya preventif. Ya, error log itu perlu dibaca juga, karena ada error itu yang nanti bisa jadi celah. Jadi celah keamanan ya. Terutama di web itu. Kalau misalnya gagal mengakses sebuah halaman, nggak ada halaman itu, jangan ditampilkan pesan error, tulisannya not found, gitu. Jangan. Biasanya dialihkan menjadi apa? Halaman 404, biasanya tulisannya kayak gitu. Nah, kemudian melakukan monitoring aliran aktivitas sistem, ya, traffic kunjungan dan seterusnya. Itu tindakan preventif ya. Ada nanti kondisi di mana dalam 1 hari tertentu kunjungan yang rata-rata misalnya ratusan aja gitu. Tiba-tiba dalam 1 hari itu bisa jadi ribuan. Bahkan sampai puluhan ribu kunjungan. Nah, itu waspada. Itu biasanya ada serangan. Ya, kalau serangan DDoS itu biasanya sampai jutaan. Sampai sistemnya nggak bisa diakses. Gara-gara apa? Gara-gara saking banyaknya yang mengakses tuh akhirnya down. Down-nya karena apa? Karena kebanyakan yang mengakses. Jadi lalu lintas data itu seperti sebuah pipa. Bandwidth itu berarti menunjukkan lebar dari pipanya, diameternya. Kalau semakin banyak yang akses lewat situ, dia penuh. Karena penuh, nggak bisa lagi lewat. Down jadinya. Ya, itu yang dilakukan kalau serangannya DDoS. Dan DDoS itu bukan komputer penyerangnya langsung, dia pakai komputer yang ada, diistilahkan dengan zombie. Komputer itu dijadikan zombie, dia yang nge-remote semua komputer itu supaya nyerang ke sana. Kitanya yang punya komputer nggak sadar bahwa komputer kita sedang nyerang ke sana. Nah, pengembangan ERP. Nah, ya. Sekarang sudah berubah trennya ya, berdasarkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Itu sudah mulai bergeser, kalau dulu berbasis desktop, sekarang berbasis web. Bahkan berbasis mobile. Hybrid lah, itu yang tengah-tengah ya. Bisa mobile, bisa web. Kemudian sudah mulai menerapkan yang namanya artificial intelligence dan business intelligence.
sudah pakai kecerdasan buatan, kecerdasan bisnis. Sudah pernah saya sampaikan, salah satu contohnya adalah fitur rekomendasi yang ada di marketplace. Dia itu tahu kita ini sering nyari apa. Ya. Kemudian iklan juga sama. Iklan juga tahu kita ini sering browsing apa. Nanti iklannya muncul yang itu. Ya. Kemudian sudah mulai terjadi peningkatan skala, ya, kecepatan proses dan kemudahan instalasi. Kalau zaman dulu, misalnya sistem ERP seperti web ERP itu manual. Kita buka source code-nya, masukin database dan sebagainya di situ. Sekarang enggak. Akses saja folder install. Kita sudah dikasih tampilan yang luar biasa bagus. Kemudian fleksibel dan sifatnya modular. Fleksibel bisa kita atur sendiri, di customize. Kemudian modular, kita mau bagian tertentu aja, ya kita bisa beli bagian itu aja. Kita bisa buat bagian tertentu itu aja. Tidak perlu dibuat semuanya, ya. Bahkan sekarang ketika membuat sistem, modelnya seperti itu. Ya, bahkan dibayarnya per modul. Ada yang per function, ya. Setiap satu fungsi bayarnya sekian. Setiap modul bayarnya sekian. Nggak lagi model borongan. Kalau borongan tuh bisa rugi. Kecuali di pemerintahan. Kalau di pemerintahan borongan masih. Ya, makanya nanti bisa dapatnya banyak itu. Kemudian mendukung integrasi aplikasi pihak ketiga. Bentuknya apa? Bentuknya seperti library, plugin, ya, atau API dan sebagainya. Nah, itu ya dari sisi pengembangan. Lanjut aja. Nah, apa tandanya kalau sistem ERP itu perlu di-upgrade? Perlu ditingkatkan. Yang pertama, efisiensi sudah berkurang. Sudah tidak efisien lagi dengan sistem yang ada ini, harus di-upgrade. Mungkin prosesnya ada yang harus direduksi, dikurangi gitu ya. Kemudian skalabilitas fiturnya terbatas, nggak bisa mencakup kesana kemari, tidak bersifat reuse, harus reinvent. Nah, ini perlu dirubah ya, perlu diperbaiki. Biaya pemeliharaannya mahal, ya harus upgrade ke versi yang terbaru. Karena kalau kita pakai versi yang lama, biasanya ada layanan itu yang dihapus. Contohnya kalau masih pakai Windows XP, ya kalau error aja sudah. Jadi nggak ada lagi layanan, nggak dibantu lagi gitu ya. Dan itu jadi mahal. Kalau misalnya data yang hilang, ya kita harus ke pihak yang ketiga untuk memperbaiki, itu perlu biaya lagi. Windows Vista kayaknya sudah di off juga. Windows apa lagi di atasnya itu? Lihat setelah Vista, Windows 7 ya? Sudah off juga. Windows 8 kayaknya sudah juga off juga. Paling yang didukung sekarang ya Windows 10, 11. 12 sudah keluar belum? Belum ya? Kalau sudah nggak bisa lagi mengintegrasikan dengan aplikasi yang lain, misalnya pasang library ini malah nggak bisa, ya itu tanda-tanda harus di-upgrade. Apa bedanya upgrade dengan update? Ya udah, nggak usah dijawab, nanti saya jadikan soal aja. Penurunan produktivitas, ya, karena banyak pengalaman buruk pengguna. Ini tadi berkaitan dengan UI dan UX tadi. Ya, kalau pengalaman buruk itu, masa nggak klik ini tiba-tiba hilang datanya. Nah, itu sudah, ya, itu perlu, entah itu karena sebab hack atau apa dan sebagainya ya. Nah, akan sukses upgrade sistem itu kalau didukung oleh pimpinan level eksekutif. Kalau mendukung, kalau enggak, gimana pun nggak bisa. Ya. Kemudian kemampuan mengidentifikasi titik masalah kalau ada masalah dalam sebuah sistem itu ya, dan menetapkan tolok ukurnya. Ini kata-kata bahasa Indonesia ya, tolok ukur bukan tolak ukur. Kalau dulu kita salahnya itu tolak ukur. Mempengaruhi, yang benar mempengaruhi. Ya, jadi sambil baca nanti bahasa Indonesia ya. Familiar. Itu bahasa Indonesia, familiar. Dikira bahasa Inggris. Ya, padahal lain.
Web itu sudah masuk ke bahasa Indonesia ya, jangan dimiringkan. Online belum. Jadi harus miring kalau nulis online. Kalau di penulisan ilmiah ya. Kemudian sukses upgrade itu kalau melibatkan pengguna akhir, maksudnya yang langsung berhubungan dengan aplikasinya, dengan sistemnya. Kalau enggak, nanti nggak bisa, susah ya. Saya mau upgrade nih, kalian siap-siap ya, misalnya gitu. Terus dikasih pelatihan, nih ke bawah aja langsung. Penggunaan sistem baru itu dilatih. Biasanya ikut workshop dulu, ya. Sudah tahu cara menggunakannya, baru dia ikut melaksanakan. Kemudian menemukan gap atau kesenjangan dari sistem yang lama dengan fitur yang baru, ini apa bedanya. Perencanaan harus realistis, jangan sampai nggak masuk akal. Yang menyebabkan gagal dalam upgrade sistem ya, salah tujuannya. Satu, ini kalau sudah tujuannya salah susah ya. Terus ini yang paling fatal nih sebetulnya ya, gagal menerima perubahan ya. Tidak semua orang di dalam perusahaan itu mau untuk berubah. Karena apa? Karena biasanya masalahnya itu adalah malas menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Itu aja masalahnya biasanya ya. Terus kaitannya dengan yang ketiga di bawahnya, yaitu kurang komitmen dari stakeholder. Stakeholder ini semuanya ya, pemangku kepentingan itu termasuk ya. Di bagian pimpinan, apakah yang ada aja lah sudah gitu. Jadi komputer di sini itu sudah nggak layak lagi dipakai. Ngajukan, pengalaman saya sih waktu kepala lab, ngajukan yang ada aja dulu diperbaiki gitu. Kita bilang itu sudah kada bisa dibaiki lagi bos saya gitu. Sudah dicabut dari sana sini, tetap ya kada bisa hidup, apa harus diganti memang. Nah gitu ya. Jadi kalau kurang komitmen ya udah, sudah disampaikan begitu nggak ada juga actionnya, ya udah ya. Jadi memang harus mahasiswa juga sepertinya yang bergerak ya, harus rakyat yang bergerak. Contoh lagi ya, sudah ke belakang sana kan, jadi cerah kan, terang. Saya tanya, kenapa itu dihilangkan? Urgensinya apa? Urgensi pentingnya apa sih itu sampai dilepasin? Kalau saya, karena di sini nggak ada sama sekali diajak apa, perintah langsung dari langit. Bongkar. Yang melaksanakan kan tahu bongkar aja. Saya nggak pernah ada konsultasi di sini dan seterusnya, nggak. Saya belum pernah dengar. Misalnya, gimana kami mau bongkar ini misalnya, dibongkar aja ya. Gimana pendapat? Nggak ada. Bongkar ya tiba-tiba. Saya bilang mahasiswa itu nggak akan ada yang mau parkir di ujung sana selama tidak ada atap buat jalan itu. Oh bayang, apalagi kalau hujan. Kalau panas masih mungkin lah ya, parkir di sana nanti lari. Kalau hujan, nggak bakalan, pasti depan kelas. Itu paling enak. Apa urgensinya kok tiba-tiba itu di... Yang kedua, masalahnya adalah parkir di situ, itu kan 2 jalur. Sana 2 juga, tapi nggak ada jalan setelah itu. Sudah ada yang lewat belakang. Nanti dilihat. Jadi lebar ininya itu sama pagar di sana, ini kan pos. Parkir di sini 1, di sini 1 bisa. Itu 2 bisa. Tengah-tengahnya jalan, logikanya kan kayak gitu. Tapi apa ya parkirnya nanti di ujung sana sama di belakang sini? Pasti enggak, nanti ada yang ke tengah-tengah, ketutup juga jalan. Sama lah kayak kalian parkir di bawah sini. Sudah bagus-bagus di sini, tiba-tiba ada yang nyempil aja di sana. Nah, tiba-tiba nggak dilurusin lagi. Ya, belakangnya masih kayak gini, jadi orang nggak bisa lewat. Kalau saya kayak gitu tuh, aduh, rasanya mau saya kempesin aja. Boleh aja silahkan parkir di situ, resiko tanggung sendiri kan. Kalau hujan pasti basah karena itu kena langsung buangan air ini, seng ini. Nggak apa-apa, tapi dilurusin lah supaya orang bisa lewat. Nah kalau yang di belakang itu tampias. Dari belakang sana tampias, dari depannya tampias. Kenapa? Atapnya tinggi. Kalau yang di situ kemarin kurang. Ada tembok belakangnya itu yang menghalangi.
Kalau yang depan kena sedikit, tapi ada atap begini, jadi ngurangin. Dan lebih enak, mahasiswa tuh kelihatan ngobrol-ngobrol, kelihatan ramai kampus. Kalau kayak gini jadi sepi, angker nanti. Nggak tahu saya komitmennya bagaimana ya. Nah, kemudian kompetensi manajer proyeknya nggak cukup. Terus gagal, nah ini yang paling ini juga ya, gagal menyelaraskan sistem dengan proses bisnis. Proses bisnis yang sudah berjalan begini, tiba-tiba di sistemnya berbeda. Nah, ini terjadi di smart. Ya, proses itu beda dengan yang kita laksanakan. Jadi kita itu dipaksa untuk menyesuaikan dengan sistem. Yang nggak bisa, banyak yang harus dirubah jadinya. Aturan-aturan kita. Kita minta sesuaikan dengan apa yang kita mau, nggak dibuat juga. Gagal menganggarkan kebutuhan perangkat lunak tambahan. Nah, ini juga sama. Ya, memang harus ada biaya lain-lain, ya, gitu ya. Kemudian menganggap remeh error yang kecil, yaitu mengabaikan beberapa kekurangan sistem. Biar aja nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa itu nanti tiba-tiba hilang datanya, nah, gitu ya. Kemudian ketergantungan pada konsultan sistem, maksudnya kepada pihak ketiga. Harusnya kita bisa mandiri. Ya. Membebani implementasi pada divisi IT, semuanya serahkan kepada mereka aja. Wah, testingnya mereka juga, harusnya kan yang bersangkutan yang lebih tahu. Misalnya sistem keuangan, ya sistem keuangan orang keuangan yang lebih paham. Nanti kalau misalnya ada yang salah dalam prosesnya, kasih tahu, biar mereka perbaiki, harusnya gitu. Nah, terus gagal melatih keterampilan pengguna akhir. Pengguna akhir ini yang langsung berhubungan dengan sistem. Kalau gagal, produktivitas pasti akan menurun, itu pasti. Efisiensi justru nggak dicapai. Kenapa? Karena kerjanya justru jadi lambat, karena dia nggak tahu. Harusnya ya, yang idealnya ketika sebuah ERP itu dilaksanakan, harusnya seperti itu. Jadi perencanaan dulu yang benar, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian melakukan proses desain, lalu development, pengembangan prosesnya, ya. Terus migrasi data dari sistem lama menjadi sistem baru, atau dari yang awalnya manual menjadi terdigitalisasi, migrasi ya. Kemudian dilakukan testing, ada proses iterasi di situ ya. Nanti bisa balik lagi ke atas gitu ya. Sudah oke, kemudian masuk ke deployment, bukan development. Deployment ini sudah penerapan. Hasil akhir dari sistem itu sudah langsung dijalankan. Nah, tinggal selanjutnya apa? Ongoing support, dukungan pada saat sistem itu sudah berjalan, sudah dipakai, gitu ya. Ada masalah apa nanti? Tinggal langsung perbaiki sedikit-sedikit, gitu ya. Seperti itu harusnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada, jangan lupa. Tapi belum saya buka. Setelah ini ya, baru dibuka. Rangkuman tulis tangan. Jangan suruh robot. Saya bisa bedakan. Mata saya itu jeli kalau melihat kesalahan. Kalau ngoding biasa ini kurang titik koma, kan kelihatan ya. Begitu juga ketika mengoreksi proposal. Ya. Konsultasi itu kelihatan kalau ada kurang 1 huruf, 2 huruf kelihatan. Ada yang menggunakan AI. Disebut aja. Tapi saya nggak tahu namanya. Saya nggak hafal. Nih, ini. Kenapa? Gampang kok dilihat ya. Pertama, kalau nulis di kertas yang ada, itu kan ada garisnya. Kalau nggak ada garisnya pun tetap kelihatan bahwa itu tulisan tangan sama enggak. Kalau yang bukan tulisan tangan, itu jarak antar huruf dengan garis, itu konsisten. 1. Kalau kita nulis sendiri nggak bakalan. Nulis huruf A itu pasti nggak akan bisa sama. Ini sama terus, saya sudah perhatikan. Terus rata kirinya sama persis, nggak mungkin. Ada beberapa font yang digunakan, ya fontnya font handwriting, ya kita paham lah ya, yang seperti itu. Itu saya kasih nilai dan itu nggak ada remedial. Saya kasih nilai, tapi nilainya nggak maksimal banget, di bawah standar lah nilainya.
nggak ada remedial, sayang sekali. Ya, karena ini materi terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini, selama berbulan-bulan ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi kalian juga. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ada kesalahan kekurangan ya. Kita ketemu pada kesempatan yang lain, bukan pada pertemuan berikutnya. Ya, pada kesempatan yang lain ya. Jadi mohon maaf, waktunya kita fleksibel dan saya nggak bisa masuk full terus-menerus tatap muka, tapi ada yang diganti dengan rekaman video ya. Saya tutup dulu untuk saya menjelaskan sedikit lagi terkait yang tadi kita bahas ya. Jadi kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu, bukan pertemuan selanjutnya ya, pada kesempatan yang lain gitu ya. Saya akhiri dulu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.